Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anita. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang berjudul Komunikasi Efektif SBAR. Untuk pembahasannya, yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis komunikasi efektif SBAR, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Latar belakang, komunikasi yang baik antara tim kesehatan merupakan salah satu komponen paling penting guna membangun pelayanan kesehatan optimal. Komunikasi yang efektif mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan pasien, mempermudah diagnosa yang menggambarkan satu kesatuan hubungan yang terkoordinasi dengan baik antara tim kesehatan dalam menghadapi pasien. Dari Fitri 2013. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mengetahui komunikasi efektif SBAR pada analisis video. Tinjauan pustaka. Definisi komunikasi efektif adalah komunikasi dalam mana makna yang distimulasikan serupa atau sama dengan yang dimaksud komunikator. Dari Ganiem 2018. SBAR adalah metode terstruktur untuk mengkomunikasikan informasi penting yang membutuhkan perhatian segera dan tindakan berkontribusi terhadap eskalasi yang efektif dan meningkatkan keselamatan pasien. B. Metode SBAR sama dengan SOAP, yaitu Situation Background Assessment Recommendation. Teknik SBAR Situation Background Assessment Recommendation berlaku untuk semua petugas saat melakukan pelaporan atau serah terima tugas. SBAR adalah alat yang mudah diingat untuk dapat menciptakan mekanisme yang berguna untuk membingkai percakapan apapun, terutama tindakan kritis yang memerlukan perhatian tindakan segera dari dokter. Lanjutan Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengirim dan umpan balik seimbang, dan melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Prosedur. Langkah melakukan SBAR, Situation Background Assessment Recommendation, dan konfirmasi ulang. Situation. Sebutkan salam, identitas pelapor, dan asal ruang perawat, identitas pasien, dan alasan melapor keadaan pasien secara objektif dan subjektif. Background. Latar belakang pasien, RPS, alasan pasien dirawat inap, pengelolaan pasien yang sedang berjalan, dan terapi yang telah diterima secara signifikan. 3. Asesmen. Sebutkan penilaian kondisi pasien menurut pelapor bila ada. Lalu yang terakhir, rekomendasi untuk pasien menurut pelapor bila ada. Kita masuk ke analisis komunikasi efektif SBAR. Berdasarkan video komunikasi efektif SBAR yang dilakukan kelompok 11 dalam penugasan role play, didapatkan hasil komunikasi yang dilakukan sudah efektif dengan metode SBAR untuk ketepatan setiap prosedurnya sudah tepat, dibuktikan dengan kepala ruang pada saat komunikasi memulai kegiatan. Sudah mengkonfirmasi ke setiap tim yang bertugas untuk menyerahkan timbang terima. A. Situation melaporkan pasien ANY Khairunisa di ruang persalinan 4, masalah keperawatan, gangguan rasa nyeri. B. Background. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit masa lalu dan tidak ada alergi. Intervensi terapi dilakukan secara kontinu. Asesmen TTV dalam batas normal dan tingkat kesadaran dalam keadaan normal tidak masalah. D. Recommendation. Terapi yang diberikan merupakan edukasi bagaimana cara memberikan ASI dan cara menyusui serta mendampingi pasien saat menyusui. Kemudian mengingatkan perawat sore untuk mengganti balutan luka dan memasang infus. Lanjutan, kemudian untuk tahap yang terakhir, kepala ruang memberikan pertanyaan untuk klarifikasi kepada tim sore untuk bertanya kepada tim pagi. Setelah semua jelas dan tidak masalah, kepala ruangan beserta tim yang akan bertugas melakukan timbang terima ke bed pasien untuk menjelaskan pergantian shift kepada pasien serta menanyakan keluhan kepada pasien. Dari penjelasan analisis di atas didapatkan
Kesimpulan bahwasanya setiap tahapan yang dilakukan sudah menggunakan metode komunikasi efektif SBAR. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.